warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Amelia dari kelas D reguler 2020. Saya mahasiswa Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa isi dari buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Yang mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah dari Bapak Rucu Sidik. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan buku ini kepada orang tua saya, yaitu ibu saya. Di sini aku bakalan jelasin buku India Bangkitnya Raksasa Baru Asia sama Mama. Kalau kita ngomongin India, apa yang paling Mama ingat dari India? India itu termasuk negara yang berpenduduk, negara miskin karena berpenduduk paling banyak di dunia. Tapi Mama tahu nggak kalau misalnya India itu daerah jajahan Inggris? Jadi dulu tuh India pernah dijajah sama Inggris sebelum India dan Pakistan itu berpisah. Jadi waktu masa penjajahan Inggris itu, India itu menjadi satu kawasan. Tapi pada saat itu terjadi konflik antara Hindu dengan Islam sehingga India terpecah menjadi dua, yaitu India dan Pakistan. Yang mana India ini merupakan negara dengan penduduk dominan beragama Hindu, sedangkan Pakistan penduduknya dominan beragama Islam. Selain itu, setelah India meraih kemerdekaan dari Inggris, India mulai melakukan liberalisasi ekonomi yang mana dimulai pada tahun 1990-an. Dari liberalisasi ekonomi yang dilakukan India ini, India itu berhasil menjadi negara dengan teknologi informasi komunikasi yang tinggi. Bisa kita lihat di India itu khususnya di kota-kota Mumbai, yang mana kota ini berpenduduk lebih dari 14 juta jiwa. Di sana itu masyarakat kaya, miskin maupun menengah itu bercampur menjadi satu. Dan di sana kita bisa melihat bahwa orang-orang kaya di sana itu sudah mulai banyak yang tinggal di sana dan melakukan kerjasama di negara India. Selain itu, di India ini pemerintah pertamanya ini adalah Jawaharlal Nehru. Tampilnya Amerika Serikat sebagai negara yang berkembang dengan teknologi informasi komunikasinya ini mulai tergusur dengan hadirnya India. Padahal Amerika Serikat ini memulainya sejak tahun 1940-an, tepatnya di lembah Silicon atau California. Dan India baru memulai dan mengikuti jejak Amerika Serikat ini sejak tahun 1990-an. Tetapi catatan ekspor dari India sejak tahun 1990-an hingga kini terus meningkat. Itulah sebabnya Amerika Serikat mulai tersaingi dengan hadirnya India. Bahkan India untuk semakin meningkatkan produk teknologi informasinya ini mengirimkan ribuan penduduknya yang berpendidikan tinggi dengan nilai atau bahkan memiliki kemampuan yang tinggi untuk belajar di Amerika bahkan ke Eropa. Tetapi setelah mereka belajar di sana dan mendapatkan ilmu pengetahuan, mereka dipekerjakan di lembah Silicon sehingga mereka menetap di sana untuk bekerja. Tapi meskipun India tampil sebagai negara dengan teknologi informasi komunikasi yang tinggi, tapi negara ini belum mampu mengelola limbah komputernya atau limbah teknologi informasinya, sehingga limbah ini masih dapat menyebabkan penyakit-penyakit. Bahkan kita tahu bahaya dari komputer atau elektronik itu dapat menyebabkan kanker, penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Jadi pemerintah India ini memberikan solusi agar bahan-bahan kimianya ini dihilangkan dan digantikan dengan bahan-bahan alternatif yang lebih aman. Untuk bidang transportasinya, India ini memiliki mobil yaitu berupa bajai yang biasa digunakan oleh masyarakat India sendiri. Bahkan tarif bajai di Jakarta dengan bajai di India ini sangat berbeda. Seperti yang kita ketahui, di Jakarta atau bahkan di Indonesia, di lokasi saya sendiri di Medan, biasanya itu
busway itu mau jauh mau dekat itu tarifnya sama. Tapi di India tidak. Mereka menerapkan sistem pembayaran itu sesuai dengan jalurnya, sehingga di bajai ini diterapkan sudah dipasang argo-argo untuk mendeteksi seberapa jauh perjalanannya untuk menetapkan berapa harga yang akan dibayarnya. India terus mengembangkan perekonomiannya melalui bidang perfilman, yang mana perfilman India ini sudah sangat terkenal, yang banyak disukai banyak orang. Film India biasa disebut apa, Mak? Bollywood. Kalau misalnya dari film-film Bollywood itu, siapa artis yang paling terkenal yang mau Mak kenal? Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Terus, Kajol. kan terbukti kan guys, banyak yang kenal kan. Jadi dari film-film India ini banyak disukai warga, terutama warga Indonesia. Banyak teman-teman saya di sekolah dulu tuh banyak yang suka India. Jadi banyak yang suka film Bollywood. Bahkan film India itu ada yang mencapai top 10 Inggris. Apa coba filmnya? Mama tahu? Kami Kushi Kami Ham. Emang Mama dulu pernah nengok? Kami Kushi Kami Ham itu guys, film yang dinobatkan sebagai top 10 film terbaik di Inggris, yang mana film itu merupakan mencapai rating tertinggi dan banyak ditonton oleh masyarakat di dunia. India juga berkembang dalam bidang farmasinya, di mana India sudah mendapatkan izin untuk menyebarkan obat-obatannya ke Amerika Serikat. Selain obat-obatan, Mak, India juga menjadi negara dengan perpustakaan atau penerbitan buku terbaik. Banyak buku berbahasa Inggris yang terbit dari India. Jadi di sana itu banyak penulis-penulis handal atau ahli yang berada di India. Mereka di sana menghasilkan karya-karya dalam berbagai jenis, sehingga itu banyak disukai oleh NOP World melakukan penelitian kepada 30 negara, di mana ia mewawancarai warga India yang berada di sana dan mendapatkan perolehan atau hasil masyarakat India ini memiliki minat baca yang tinggi. Mereka tidak suka menonton TV ataupun bermain, tapi mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca. Beda sekali dengan di Indonesia. Di Indonesia kualitas membacanya masih rendah, ya kan? Game itu lebih tinggi. Meskipun masyarakat India yang berada di luar memiliki nilai baca tinggi, tapi masyarakat yang berada di India ini memiliki masalah yang cukup serius, di mana masyarakat India yang berada di India ini mengalami melek huruf yang sangat tinggi. Masih banyak warganya yang buta huruf dan tidak pandai membaca. Di India ini, Mak, juga warganya itu tidak tertib lalu lintas, sama seperti di Indonesia. Tetapi di India ini lebih parah, di mana mereka ini di jalanan selalu terburu-buru, di mana mereka ini selalu ingin duluan, tidak mau mengantri. Budaya mengantrinya atau disiplinnya itu sangat rendah, di mana di jalanan biasanya di Jakarta atau di Indonesia, di Medan, seminim mungkin masyarakatnya untuk menghidupkan klakson, tapi di India ini seolah menjadi kewajiban. Bahkan Perdana Menteri India Manmohan Singh mengatakan membangun jaringan jalan massal modern tidak ada yang lebih hebat selain warganya tertib di jalanan. Jadi percuma jalanannya bagus, mobilnya bagus, tapi masyarakatnya tidak tertib akan lalu lintas. Selain itu, di India juga kasus kekerasan masih tinggi, di mana masyarakat yang perempuan masih sering dilakukan pembunuhan karena mereka menganggap perempuan ini masih tidak ada derajatnya, lebih rendah derajatnya dibandingkan laki-laki, sehingga banyak kekerasan terhadap wanita. Bahkan Menteri Jawab dengan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di India, seperti ungkapan Jawaharlal Nehru, di mana ia berkata, kamu dapat melihat bagaimana perkembangan suatu negara dilihat dari bagaimana bangsa itu memperlakukan perempuan.
Jadi pembahasan mengenai India bangkitnya raksasa baru Asia ini udah selesai. Dimana buku ini tadi udah aku ceritain seperti yang udah aku jelasin sebelumnya. Dan sebelum kita menutup video ini, aku mau nanya dulu sama Mama. Dari apa yang aku jelasin, Mama ngerti nggak? Ngerti. Apa kayak mana? India itu negara berpenduduk paling banyak tapi miskin. Nah, terus? Lama-kelamaan dari tahun 90-an dia mulai berkembang menjadi negara maju. Dari teknologinya, dari obat-obatannya, dari sudah mulai maju dan menyaingi Amerika Serikat. Jangan lupa Filmnya bagus, filmnya perfilmannya itu Sarukan. Kajol. Nah, udah itu aja yang dapat saya jelaskan, dan di sini saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, hitunglah. Kamu untuk melengkapi alam lupa kamu. Ya udah. Kalian.